Pada tahun 1982 di Kepulauan Falkland, seorang prajurit Inggris mengabari markas bahwa dia telah membunuh semua pasukan militer Argentina. 5 soldiers dead. Most of them were just kids. Salah satu militan bernama Antonio masih hidup, di mana dia menyerang prajurit itu dari belakang. Good job, Sergeant. You get back to base now. Over and out. Beberapa waktu kemudian, prajurit itu kembali sadarkan diri dan melihat Antonio sedang memakan daging yang ternyata adalah daging dari tubuh prajurit tersebut. Kota bernama Epiqueen sangat digemari turis, di mana air di tempat itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Namun kota itu sekarang nyaris tenggelam oleh air laut. I would do the same again. Di masa kini, band metal bernama The Raven sedang mengadakan tur. Namun Mark menganggap kalau tempat itu sangat tidak layak untuk didatangi. I can't believe this fucking tour is a waste of time. Manajer band bernama Javi diam-diam tertarik pada Jen, diikuti Mark yang mengeluhkan tempat itu dan menanyakan apakah mereka akan dibayar. Did they pay us this time? They didn't, Mark. Mark tidak ingin ikut pertunjukan, walau kekasihnya Sophia berusaha menenangkan Mark. Lalu kemunculan Billy menyatakan bahwa dia tidak akan melewatkan tur terakhir mereka. But it came, and I'm not gonna miss it because you acting like a fucking jerk. Billy berjanji setelah tur ini selesai dia akan mentraktir Mark minuman. Lalu kelompok itu pun konser di atas panggung. Ketiganya membawakan lagu ciptaan mereka, di mana Jen sangat bagus menyanyikan lagu itu dengan menggunakan suara scream. Ketika pertunjukan sedang berlangsung, terlihat seorang wanita berjalan memasuki tempat itu, diikuti penonton yang sangat menikmati pertunjukan tersebut. Wanita itu menyaksikan pertunjukan mereka, dan setelahnya, Javi menunjukkan pada Jen hasil rekaman panggung. Way sexier than white zombie bases, that's my opinion. Mereka sangat puas dengan pertunjukan itu, lalu Billy izin ke toilet, di mana dia bertemu wanita itu yang bernama Carla. Oh, hello baby. You are awesome. Carla memuji penampilan mereka, dan beberapa saat kemudian, teman lainnya menanyakan Billy yang ternyata sedang menari bersama Carla. But look at that. Billy tertarik dengan wanita itu, dan ketika mereka akan kembali ke kota, Billy meminta agar mereka memberi tumpangan pada Carla yang mengalami mogok. Come on, man. Her car broke down. She's asking for a favor. Teman lainnya menolak hal itu, lalu Carla menyarankan agar mereka beristirahat di rumah keluarganya yang sedang mengadakan acara barbeque. Beds for everyone. My folks are making a big barbecue. Mereka pun setuju untuk mengantar Carla pulang, dan beberapa waktu kemudian terlihat mobil yang melaju, di mana Javi menanyakan jalur ke rumah Carla. Carla, is this the way? Mobil menepi setelah menyadari Carla dan Billy sedang beradu geprek. Lalu Sophia yang kesal memarahi Carla, dan Carla pun memilih pergi dari mobil. You'll pay for this. Billy pergi menyusul Carla, membuat situasi menjadi kacau, dan beberapa saat kemudian Billy belum juga kembali. So, what do we do now? Mereka akan menunggu Billy dalam 30 menit, dan di siang harinya Billy belum juga kembali ke mobil. What time is it? Javi menduga terjadi sesuatu pada Billy, diikuti Jen yang menyadari bahwa mereka berada di kota Epiqueen. Lalu terlihat seseorang sedang mengamati mereka. Pria itu adalah Antonio, sementara mereka memasuki tempat itu, di mana hanya terdapat reruntuhan bangunan akibat banjir. A flood like 3 decades ago.
Para warga meninggalkan rumah mereka dikarenakan tempat itu sudah tidak layak lagi dijadikan pemukiman, dan cerita itu membuat Sophia ketakutan. This place gives me the creeps. Mobil pun menepi, lalu mereka keluar dari mobil dan mengamati tempat itu, di mana Mark mempunyai ide berenang di tempat tersebut. Let's take a swim. Javi mengajak Jen pergi mencari Billy, sementara Mark dan Sophia tetap menunggu mereka di lokasi mobil. Asshole. Jen mempunyai firasat buruk tentang tempat itu, dan ketika Javi mengetahui Jen sudah putus dengan pacarnya, dia menawarkan Jen tempat tinggal. Great singer, I can manage you and you can stay in my apartment. It's Mereka teralihkan dengan seseorang, sementara Mark usai berenang di tempat itu. Lalu Sophia mengeluhkan tingkah Billy selalu menyusahkan mereka. Pulling up his crap and then we're left to clean up his mess. Dalam prosesnya, Sophia dikejutkan dengan kemunculan Mark, diikuti Antonio yang tiba di tempat tersebut. Pria itu bernama Cimango yang kesal karena keponakannya dianggap pelacur. Lalu terlihat kemunculan Carla dari belakang. Cimango memakai topengnya dan langsung menangkap Javi, sementara Jen berhasil kabur dari tempat itu. Ketika sedang beradu geprek, terdengar suara telepon Mark, lalu dia pun pergi memeriksanya sebelum terkena serangan dari belakang. Sophia mengira Mark sedang menggepreknya, di mana dia merasa sangat kesakitan, dan ternyata itu adalah Antonio. Dalam pelarian, terlihat Jen dikejar sosok pria lainnya, lalu dia pun bersembunyi dan berhasil menyerang pria itu yang bernama Tito. Jen meminta tumpangan mobil yang lewat, di mana pengemudinya bernama Tadeo yang memutarkan lagu istimewa untuk Jen. Ketika di dalam mobil, Jen menyadari bahwa pria itu bagian dari keluarga Carla. Lalu terlihat mobil tiba di bangunan bernama Matadero. Jen diancam untuk mengikuti perintah, di mana teman lainnya telah berada di tempat itu. Lalu Billy menyuruh mereka agar melepaskan Jen. Let it go, you fucking pussy. Billy menawarkan diri berduel dengan Cimango, dan tantangan itu diterima oleh Tadeo. Lalu Carla diperintahkan untuk melepaskan ikatan Billy. Larga eso y boxealo como sea. Ikatan Billy dilepaskan dan bersiap untuk berduel dengan Cimango, di mana keduanya saling melayangkan pukulan. Buena esa. Cimango terkena pukulan Billy berkali-kali yang membuat dia akhirnya tumbang, dan Billy menang dalam pertandingan tersebut. Tadeo menyatakan jika Billy menang dalam pertarungan berikutnya, mereka semua akan dibebaskan. Lalu terlihat Tito yang akan bertarung dengan Billy. Billy ditewaskan yang membuat teman lainnya menjerit ketakutan. Lalu terlihat Antonio sedang membakar daging. Keluarga itu mengadakan makan malam, di mana mereka diajak untuk menyantap daging dan mengenang istrinya Tadeo yang telah meninggal dunia. Quiero que sepas que estamos juntos todos otra vez. Carla protes karena Tito tidak diizinkan makan oleh Tadeo. Lalu Cimango memberikan jatah dagingnya untuk Tito dan anjing mereka. Esto para vos y esto para la perra. Terlihat anjing keluarga itu adalah seorang manusia. Sementara di meja makan, Tadeo memaksa mereka untuk menyantap hidangan.
Mereka pun akhirnya makan setelah diancam dengan senjata, di mana hal itu membuat Carla kesal, lalu pergi dari tempat tersebut. Antonio membawa pergi Mark, dan Chimango yang kesal pada Tadeo juga membawa pergi Sophia, walau Tadeo tidak mengizinkannya. Mark terikat di kamar Antonio, di mana luka di tangan Mark dijahit dengan jarum. Lalu Antonio mengumpamakan Mark seperti hewan yang tidak berdaya. Se dan cuenta dónde están sus presas indefensas. Hewan itu dapat memberikan keuntungan pada Antonio. Lalu dia menceritakan pengalamannya di medan perang. Nos sorprendieron en la trinchera. Antonio penyuka jeruk, dan dia pun menggeprek paksa Mark. Sementara di ruang eksekusi, Chimango akan melakukan sesuatu pada Sophia. Hay que arruinarte. Chimango kesal dengan Sophia yang merasa dirinya cantik, di mana dia akan menghancurkan tubuh Sophia dengan menggunakan air keras. Dia pun menuangkan air itu di tubuh Sophia. Sementara di kandang, Tito mengikat Jen di dekat Javi. Anjing peliharaan keluarga itu adalah seorang wanita, di mana Jen menduga kalau dia akan bernasib sama dengan wanita tersebut. They would do that to me. Javi melihat kunci di leher Jen belum terkunci, lalu Jen berhasil melepaskan ikatannya, dan dia pergi mencari alat untuk membuka rantai di leher Javi. I've got something to do with this. Setelah usai menyiksa Sophia, Tadeo muncul dan menyuruh Chimango untuk membawa Sophia ke kamarnya, dan Chimango terpaksa mengikuti perintahnya. Pertandingan bola Argentina sedang berlangsung, diikuti Mark yang usai digeprek Antonio. Lalu dia memberitahukan Mark tidak akan pernah melupakan pertandingan ini. No te vas a olvidar nunca más de este partido. Tadeo mendatangi Sophia yang kembali sadarkan diri, di mana Sophia disamakan dengan istrinya Tadeo yang bernama Elsa. Bueno, era. Ya está muerta, pobrecita. Sophia menangis setelah menyadari dia akan memakai gaun Elsa. Lalu Tadeo memaksa Sophia untuk mengenakan gaun tersebut. Ponételo. Tito mendapati Jen telah kabur, dan ketika Tito akan mencarinya, Javi berhasil menyerang Tito, diikuti Sophia yang akan digeprek. Jen melihat keberadaan kunci, lalu dia bersembunyi dari Chimango yang masuk ke kamar Tadeo dan mengklaim Sophia adalah miliknya. Colorada mía. Sophia ditewaskan oleh Tadeo, di mana Jen melihat kejadian itu. Lalu dia kembali bersembunyi setelah menyadari kedatangan Carla. Terjadi perkelahian dengan Tadeo, dan Chimango terkena tembakan. Sementara Jen berhasil mengambil kunci, diikuti Carla yang akan digeprek Tadeo. Yo te voy a avanzar como hacía con tu abuela. Jen membuka besi di leher Javi dan memberitahukan bahwa Sophia telah tewas, dan ketika mereka akan pergi, Jen terkena tembakan dari Antonio. Chimango masih hidup, di mana dia langsung menewaskan Tadeo, sementara Antonio akan menewaskan Javi, namun Mark menghentikan aksinya. Let him go, you monster. Antonio mengajak Mark untuk berduel, dan dalam prosesnya Mark terkena serangan Antonio, lalu dia menyerang Antonio sebelum tewas. Antonio tewas akibat serangan itu, dan beberapa saat kemudian Javi kembali sadarkan diri. Lalu dia mendapati Jen sekarat yang memohon agar Javi membawa wanita itu.
Jen pun akhirnya tewas. Lalu Javi mendatangi kandang wanita itu, di mana dia akan membawanya pergi dari tempat tersebut. Don't be scared. Javi berhasil membujuknya, lalu dia menggendong wanita itu keluar dari kandangnya, dan Carla hanya terdiam ketika melihat kepergian Javi. Mereka keluar dari bangunan tersebut, dan Javi sangat lega karena berhasil selamat, lalu membawa wanita itu ke dalam mobil. Javi duduk di kursi kemudi, dan ketika akan mengemudikan mobil, wanita itu menyerang lehernya yang membuat Javi akhirnya tewas.